Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali lewat Zoom dalam program kaderisasi guru bersanad Ashifa Center. Semoga apa yang kita niatkan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Tanzil semoga bisa kita ambil faidahnya, serta salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada tauladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nanti, dan semoga kita dimasukkan ke dalamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah untuk lebih mengefektifkan waktu, kita buka program kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita bisa lancar sampai akhir nanti, dan kami persilakan kepada guru kami Ustaz Tanzil Khairul Akbar. Silakan Ustaz. Tafadhal maskur. Ya, betul. Jazakumullah khairan untuk pembukanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah masih melanjutkan talaqi kita ya, yang masih di surat Al-Fatihah. Nah, terakhir itu kita ada di surat di ayat pertama di basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke ayat nomor kedua. Nah, di sini di ayat nomor kedua yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika nantinya kita praktik menjadi seorang guru atau juga kita mengajarkan talaqi, nah hal yang paling di sini ada yang pernah ngajar? Sebelum kita mulai, ada yang ngajar gak di sini? Kalau Ada, saya belum Ustaz. baca. Ada Ustadz. Di sini ada Ibu Nunung Pak Ustadz, cuma dia mengajarkan anak berpenglihatan. Oh, enggak masalah. Oh, Yang nggak penting masalah. ngajar Jadi apa di enggaknya? sini ada Ibu Nunung sama Bu Esti yang memang biasa ngajar. Oh, yang udah ya? Iya. Oke, yang lainnya belum berarti ya? Belum Ustaz. Oke, nah ini salah satu hal terpenting ya ketika nantinya kita mengajar adalah sering-sering kita itu menuliskan, punya catatan khusus gitu, menuliskan kayak kesalahan-kesalahan umum pengucapan huruf atau kesalahan umum yang sering terjadi pada setiap ayat yang dibaca. Contoh misalnya di surat Al-Fatihah di ayat kedua ini, kesalahan paling umum yang sering terjadi, yang sering juga kita temukan adalah pengucapan huruf alhamdu, haknya dibaca ha, alhamdu. Ada yang alhamdu,
ada yang alhamdu. Yang benar tentu alhamdu, bukan alhamdu. Nah ini apa namanya? Kesalahan umum yang paling sering terjadi di masyarakat kita. Nah, kenapa kita penting untuk menuliskan kesalahan-kesalahan umum seperti ini supaya ketika kita ngajar kita tuh nggak banyak bingungnya, karena banyak guru ya atau yang baru pertama kali ngajar itu ketika dia dihadapkan di hadapan murid dia bingung mau ngajarin apa, dia juga bingung mau ngejelasin apa, dia juga nggak tahu harus ngapain. Kenapa? Karena pertama dia nggak punya catatan. Dia juga nggak punya apa ya? Kalau dalam istilah dunia pendidikannya itu kayak RPP-nya. RPP-nya tuh kayak rencana ngajar hari ini tuh apa, rencana ngajar besok tuh ngapain, apa yang harus dia perhatikan, apa yang harus dia ajarkan dan seterusnya. Nah, dia tuh nggak punya yang kayak gitu. Sehingga setiap kali ngajar dia bingung. Nah, kalau udah bingung gitu, biasanya dia tuh langsung nyuruh muridnya, ayo Pak atau ayo Bu baca. Nah, ketika misalnya muridnya baca, dia juga bingung harus dikoreksi bagian mana ya. Terus cara ngoreksinya gimana ya. Nah, itu kebingungan-kebingungan yang biasanya sering terjadi di guru-guru atau juga yang baru pertama kali mengajar. Nah, di sini kan kita ini lagi talaki ya. Tapi talaki kita sambil belajar sedikit-sedikit gambaran-gambaran mengajar itu seperti apa nantinya. Nah, di sini tadi kita sampaikan bahwa ada kesalahan umum yang biasanya sering terjadi, yaitu pengucapan haknya. Nah, ini berarti kan tandanya saya pribadi sebagai seorang guru yang lagi ngajarin Bapak dan Ibu di sini punya strategi nih atau punya rencana. Oh, hari ini saya mau ngajarin ayat ini, dan ayat ini. Di ayat pertama, apa yang mau saya ajarin, saya tulisin. Kemudian di ayat kedua, apa yang mau saya ajarin, saya tulisin. Kemudian juga saya tulisin kayak rencana-rencana. Nanti kira-kira saya pakai cara apa ya ngajarin hurufnya. Atau gimana ya saya nanti ngejelasin cara membaca huruf ini tuh supaya benar seperti apa dan seterusnya. Punya rencana. Nah, kalau kita nggak punya rencana, nah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sama persis dengan kita ketika menjalani kehidupan deh. Kita bangun pagi nggak punya rencana, bingung mau ngapain. Nah, begitupun dengan mengajar. Jadi silakan persiapkan dari sekarang. Banyak-banyak nyatet atau juga bisa sambil menyimak talaki ini sambil dicatat juga kesalahan umum itu yang biasanya terjadi itu apa aja. Nah, di huruf H, alhamdu, di dalam bahasa Arab itu kan ada huruf hijaiyah ya. Kalau kita namanya alfabet, tapi kalau di bahasa Arab itu namanya huruf hijaiyah. Nah, dalam huruf hijaiyah itu ada dua jenis model H. Ada hak kecil, ada hak besar, ada hak kecil. Atau sebagian daerah nyebutnya hak tebal, hak tipis, apapun itu disesuaikan aja dengan daerahnya. Nah, biasanya yang paling sering terjadi itu adalah masyarakat kita tuh masih belum bisa ngucapin hak kecil atau hak tipis. Kenapa nggak bisa? Karena di alfabet kita itu nggak ada hak kecil, adanya hak besar. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah tuh, haknya hak besar, bukan hak kecil. Jadinya setiap kali masyarakat kita tuh nantinya ngucapin alhamdulillah, bukannya dibaca alhamdulillah, malah terbaca alhamdulillah. Karena apa? Karena tidak tahu cara mengucapkan huruf hak yang benar. Nah, silakan dicatat ya hal-hal yang seperti ini. Jadi kesalahan umum huruf H sering tertukar jadi hak. Atau H yang tertukar jadi hak. Atau juga kadang berubah jadi kho. Nah, dalam bahasa Arab, kalau satu huruf itu berubah, misalnya huruf H diganti jadi huruf H. Atau huruf Ain diganti jadi Hamzah. Atau huruf kaf diganti jadi qaf, apapun itu. Intinya ada perubahan huruf aja. Nah, dalam bahasa Arab itu akan berdampak sama maknanya.
Jadi ada makna yang nantinya akan berubah. Contoh misalnya alhamdulillah. Kira-kira di sini ada gak Bapak Ibu yang tahu arti dari alhamdulillah? Kayak hak besar oleh. Kenapa? Artinya Curkan. segala puji Nah, segala puji bagi Allah. Ya. Kenapa jadi menghancurkan? Kita yang benarnya, alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Disimak baik-baik hurufnya ya. Kalau saya bilang alhamdulillah, itu baru beda artinya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu artinya segala puji. Karena hamdu itu dari kata hamida artinya memuji. Tapi kalau kita baca alhamdu, nah hamdu, nah sekarang nih baru saya ngucapnya hamdu, baru di situ kehancuran. Artinya apa? Jadi artinya kehancuran bagi Allah. Nah ini kan ngeri ya. fatal Yang sekali. harusnya segala puji bagi Allah karena salah baca huruf atau karena hurufnya tertukar jadi kehancuran bagi Allah. Nah ini masih banyak masyarakat kita yang belum tahu. Nah Bapak Ibu bisa sambil catat. Oh kesalahan H kecil itu berubah jadi H. Kalau berubah hurufnya maknanya jadi gini. Nah itu bisa dicatat supaya apa? Supaya nanti ketika kita ngajarin kita tuh jadi udah bisa ngejelasin sedikit lebih banyak gitu. Terutama ke bagian maknanya. Supaya murid-murid kita nanti juga lebih bisa memahami dan lebih berhati-hati. Nah balik lagi jadi alhamdu itu dibacanya ha ya. Hamdu. Nah bedakan ada hamdu, ada hamdu. Hamdu dan hamdu. Bedanya apa? Kalau ha kecil nih, ha tipis, itu suaranya cenderung lebih bersih ya. Hamdu. Hamdu. Tapi kalau ha besar kayak menggema gitu. Hamdu. Hamdu ya kan kayak menggema kan. Hamdu. Tapi kalau ha kecil, hamdu. Hamdu. Nah, bersih gitu. Nah, ini kesalahan pertama nih yang biasanya sering terjadi di ayat ini. Huruf H. Kesalahan keduanya yang biasanya terjadi itu ada di huruf ainnya. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Di huruf ainnya. Gimana cara ngucapin yang salahnya? Rabbil alamin. Jadi kayak pakai A. Rabbil alamin. Harusnya kan Rabbil alamin. Ini dibaca Rabbil alamin. Beda ya. Antara alamin dengan alamin. Nah ini kan berarti ada tertukar huruf ya. Yang harusnya ain dibaca hamzah. Alamin. Nah di sini juga akan berdampak nanti pada maknanya. Rabbil alamin itu artinya apa? Semesta alam. Nah, ketinggalan satu lagi Bu, satu kata. Semesta alam apa nih? Tuhan semesta alam. Ada yang bisa melengkapi? Seluruh sekian alam. Seluruh isi alam. Tuhan Seluruh semesta sekian alam. alam. Apa? Seluruh Tuhan sekian alam. Enggak kecil Bu suaranya. Nggak ada Tuhan robilnya. semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan Apa? semesta alam. Tuhan Segala seluruh puji Ya, Alam. Tuhan kalau itu seluruh dari alhamdulillah. Kita bilang Rabbil alaminnya. Oh Tuhan iya, seluruh alam gitu. Tuhan Artinya apa? Nah, Tuhan Tuhan seluruh seluruh alam, Rob semesta alam. seluruh Nah, Rob semesta alam artinya Allah ini adalah Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Tapi kalau misalnya Rabbil alamin, kita baca Rabbil alamin, artinya jadi Rob seluruh penyakit. Jadi kayak Allahnya tuh berpenyakit gitu. Tuhan kita tuh kayak Tuhan yang penyakitan gitu. Oh, alam. jadi fatal ya itunya. Iya betul, jadi fatal. Pujian kepada Allah. Nah makanya yang harusnya ayat ini itu artinya pujian bagi Allah, malah jadi kayak penghinaan. Kayak penghinaan bagi Allah. Berarti kalau sampai Jelas ya? tertukar H dengan H, Ain dengan Hamzah di ayat pertama ini sangat fatal itu artinya ya Ustaz ya.
Merubah. Iya, betul. Ya, merubah Jadi makna. sangat fatal artinya. Jelas ya? Iya, iya. Ya. Iya, Jelas, Ustaz. Ustaz. Nah, ini dua kesalahan umum yang biasanya terjadi di mana di surat Al-Fatihah ayat kedua, huruf H-nya dan huruf Ain-nya. Nah, jadi ketika kita ngajarin talaki juga, kita tuh nggak perlu, nggak wajib ngejelasin semua huruf yang ada di ayat itu. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Nih lam itu diucapinnya dari ini, ha itu dari ini, mim itu dari ini, dal itu dari ini. Kemudian balik lagi lillah, lam itu dari ini, ha itu dari sini dan seterusnya. Itu nggak wajib, nggak harus, nggak mesti. Kenapa? Karena yang nantinya kita ajarin itu kan orang-orang awam yang baru belajar, pengennya praktis. Cepat diingat Paham ya, ya Pak. maksudnya? Ya, cepat Iya. diingat, praktis, saya bisa praktek deh gitu. Yang Nggak dapat mesti harus hafal teori. Iya. Nah, makanya di sini kita lihat nih, kira-kira apa aja ya kesalahan umumnya. Supaya apa? Supaya si kesalahan umum itu bisa segera diperbaiki oleh mereka dan mereka bisa langsung praktek secara praktis dan instannya tuh kayak gimana. Kenapa nggak kita detailkan? Karena ilmu itu nanti ada 3 jenis hukum kita belajar ilmu. Ada yang sifatnya fardu ain. Tahu ya fardu ain? Iya. Fardu ain tuh kita nih muslim semua harus sholat. Nah, berarti ilmu tentang fikih sholat itu jadi fardu ain buat kita. Kita harus tahu caranya wudhu, kita harus tahu caranya milih air, kita harus tahu caranya sholat, atau kalau perempuan itu harus tahu caranya ketika haid itu apa yang nggak boleh dilakukan, dan juga kapan seharusnya perempuan itu pas haid kodok sholatnya gitu. Itu kan jadi fardu ain ya. Nah, yang fardu kifayahnya apa? Yang fardu kifayahnya itu kalau misalnya kita itu belajar mazhabnya. Misalnya kalau sekarang mungkin pas fardu ainnya kita nggak terlalu memperhatikan kita sholat pakai ajaran mazhab yang mana ya gitu. Dalilnya yang mana ya gitu. Tapi kalau yang sifatnya fardu kifayah, nah nanti kita itu akan belajar lebih dalam. Tentang apa? Tentang mazhab nih, mazhab Maliki itu kayak gini, mazhab Hambali kayak gini, mazhab Syafi'i kayak gini, mazhab Hanafi kayak gini, dalilnya kayak gini, argumentasinya kayak gini. Nah, itu fardu kifayah. Nah, siapa yang boleh belajar fardu kifayah? Orang yang memang akan berfokus untuk mendalami hal tersebut yang nantinya dia jadi dai. Ngerti ya? Nah, sedangkan kalau kita nanti ngajar, kan orang-orang yang kita ajarin tuh belum tentu mereka jadi dai kan? Belum tentu mereka itu akan jadi guru. Bisa jadi mereka cuma pengen baca untuk mereka sendiri. Nah, makanya kita fokuskan pada yang fardu ainnya, yang memang benar-benar urgent buat dia. Jelas ya maksudnya? Buat diri sendiri. Iya, betul. Nah, jadi ini 2 catatan ya. Alhamdulillah dan Rabbil Alamin. Kalau 2 huruf ini ketuker, ha-nya jadi ha, ainnya jadi hamzah, maka fatal. Artinya bisa berubah. Nah, gimana cara kita ngucapin ain? Nah, tadi kan ain itu kadang ketuker jadi hamzah ya. Ya. Hamzah itu tadi suaranya a, alamin. Jadi kalau kita kembalikan ke alfabet kita, itu kayak alfabet A, B, C, D. Nah, A. Kita kalau ngucapin A, ada beban nggak? Enggak. Nggak ada ya? Ringan aja. Ringan gitu kita ngucapinnya A. Iya. Tapi kalau ain, itu ada beban sedikit. Kita perlu neken sedikit. Alamin. Alamin. Rabbil alamin. Nah, kerasa ya? Ada penekanan sedikit. Kalau alamin itu nggak ada penekanan. Kalau ain, alamin, nah itu baru ada penekanan. Jadi cara kita ngebedainnya antara hamzah dengan ain di bagian penekanannya. Kalau hamzah itu tidak ditekan, kalau ain itu kasih penekanan sedikit. Alamin. Jelas pengucapan ainnya? Ya. Oke, kita coba praktik ya. Iya. Terutama yang kemarin ada catatan pada huruf ainnya.
Kita mulai dari Pak Toyib dulu. Silakan Pak Toyib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Oke, untuk ainnya bagus nih Pak, cuman agak sedikit terlalu menekan. Coba kurangin penekanan sedikit. الحمد لله رب العالمين. Nah, pas tuh. Sekali lagi. الحمد لله رب العالمين. Nah, seperti itu. Jelas ya penekanannya? Iya. Oke, sudah pas. Pak Edi. Ya, Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, Mumtaz. Ini catatan awal di Pak Edi itu dulu ada di bagian huruf ain. Ainnya kurang menekan. Nah, di sini penekanannya udah mulai terlihat bagus nih Pak Edi. Sudah paham Pak Edi untuk pengucapan ainnya? Insya Allah. Jadi pakai paket tenaga gitu saja. Iya, tapi jangan kebanyakan. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Oke. Sudah bagus, alhamdulillah. Pak Raden. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dikasih penekanan sedikit lagi Pak, agak kurang tekan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu. Pertahankan penekanan itu ya. Ya, masih Oke, tadi. sudah bagus. Pak Doni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini untuk Pak Doni. Saya kasih catatan dulu di huruf pro-nya. Huruf pro-nya, Masya Allah, ini udah bagus nih getarnya Pak. Udah nggak kayak awal. Kalau awal tuh cadel banget. Kalau sekarang udah mulai kelihatan getarnya nih, Masya Allah. Kemudian huruf H-nya bagus, huruf Ain-nya bagus. Nah, tapi catatannya, nah ini bisa dicatat juga nih sama teman-teman yang lain. Kalau teman-teman tadi, bapak-bapak, ibu-ibu menyimak, ketika Pak Doni itu baca nah bagian al-nya itu jeda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini salah satu bentuk kesalahan, tapi jarang yang ngelakuin. Ada, tapi nggak sebanyak yang ngucapin H dan Ain. Nah berarti ini juga jeda pada huruf lam harus kita perhatikan. Nah jadi Pak Doni ketika ngucapin Alhamdulillahnya, al-nya jangan gini nih. Jangan Alhamdulillah. Nah itu jeda. Gimana caranya supaya nggak jeda? Jadi ketika kita ngucapin lam langsung masuk ke H. Alhamdulillah. Jadi lamnya tuh masih ada suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba alhamdu aja. Nah, itu masih alham. Langsung masuk ke H. Alhamdulillah, alhamdu. Nah, itu masih. Jadi jangan
tunggu sampai selesai lamnya Pak, jangan alhamdu. Ngerti gak maksud saya jangan tunggu sampai selesai? Iya. Alhamdulillah gitu. Hmm. Nah gitu, alhamdu langsung. Oh gitu, jangan ditahan ya Ustadz ya. Iya betul. Oh jadi begitu disentuhkan ke langit langsung pindah ke H gitu Ustadz ya. Ya seperti itu maksudnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya nggak Nah Ustadz? seperti itu. Siap. Oke, jadi lamnya ya, jangan ditahan dulu. Iya. Oke, dan ro-nya pertahankan, sudah bagus nih. Iya. Makasih Ustadz. Jazakallah. Wa iyyakum. Kemudian Ibu Aristi. Iya, Ustaz. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba sekali lagi Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Masya Allah, sudah bagus. Alhamdulillah, tidak ada catatan Bu Aristi. Kemudian masuk ke Bu Vera. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba ainnya lebih ditekan sedikit lagi Bu. Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah gitu. Oke, ini Masya Allah Bu Vera untuk H-nya. Kemarin kan ada catatan di H ya. Ini H-nya bagus banget nih pas di Alhamdulillahnya. Keluarnya tuh sempurna gitu Masya Allah. Kemudian catatannya di ainnya itu tadi udah bagus. Cuman agak kurang sedikit ditekan. Jadi lebih ditekan sedikit lagi supaya lebih keluar ya ainnya. Rabbil Alamin. Oh iya. Coba sekali lagi Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah seperti itu. Oke, jelas ya Ibu Vera. Makasih Ustaz. Ibu Lisfi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Sini juga sama nih catatannya dengan Bu Vera. H-nya sudah bagus nih Bu Lisfi. Pertahankan ya. Siap Ustaz. Ibu Siti Ruqayyah. Ya Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini waktu itu ada jeda di lam nih untuk Bu Siti Ruqayyah. Lamnya di sini alhamdulillah nggak terjeda nih. Masya Allah, pertahankan. Ya Ustaz. Ibu Nunung. Iya, Pak Ustadz. Ada suaranya, Pak? Jelas Ibu, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Sebagai Ibu Nunung, tidak ada catatan. Alhamdulillah. Ibu Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, Mumtaz. Ini Bu Aini sama catatannya dengan Bu Lisvi dan Bu Vera nih. Untuk haknya di sini sudah sangat baik. Alhamdulillah. Pertahankan Bu Aini. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, Masya Allah. Ini perkembangannya bagus-bagus nih, Masya Allah. Ada haknya yang udah semakin bagus, sudah keluarnya sempurna sekali nih. Tadi seperti Bu Vera, Bu Lisvi, juga Bu Aini. Kemudian juga Pak Doni untuk huruf pro-nya sudah semakin baik. Enggak apa ya, enggak secadel awal-awal, Masya Allah. Udah mulai menyentuh nih. Latih terus ya, supaya menyentuhnya lebih sempurna lagi. Kemudian Pak Edi juga penekanan pada ainnya juga semakin baik nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan untuk yang lain juga ini semakin baik lagi. Alhamdulillah, semakin konsisten ya penekanan pada huruf-hurufnya. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya dulu. Nah, kita akan lewat di ayat ketiga. Karena ayat ketiga itu konsepnya sama banget dengan yang Bismillahirrahmanirrahim. Karena Ar-Rahmanirrahimnya udah pernah ada di ayat 1. Jadi kita lanjut dulu ke ayat nomor 4. Nah, di ayat nomor 4, Maliki Yaumiddin, di sini tuh jarang sekali, Alhamdulillah. Rata-rata kaum muslimin itu bacanya jarang yang salah. Cuman nih, ketika si orang tersebut itu baru belajar, atau saya mau nanya dulu nih, di sini Bapak Ibu semua pakai Quran Braille ya? Ya. Iya. Oke. Ya. Nah, saya pengen nanya nih, di tulisan Maliki itu kayak gimana kalau di ke Quran Braille? Kap. Pasangan seperti misalnya K gitu Kak. Mim fathah, mim alif, Lam kasroh. ya fathah, waw sukun. Malikinya aja, Pak. Mim alif, lam kasroh, kaf kasroh. Di mimnya berarti nggak ada alif untuk menandakan panjang ya? Ada itu mim alif. Oh, Kalau di mim Braille, alif itu tanda panjang maksudnya itu. panjang ya? Iya, Fathah tambah alif Ustaz kalau di awasnya itu. Iya, fathah sama alif ya. Oke, berarti tertulis panjang lah ibaratnya ya. Iya, dua harokat matobi itu maksudnya. Nah, di Quran yang awas itu apa ya? Saya agak lupa dengan istilah itu. Apa Pak? Awas tadi. Istilah awas itu yang bagi yang Quran ini. Quran orang yang lihat gitu Ustaz. Yang biasa. Oh iya. Quran yang biasa orang yang lihat ya? Iya. Kami istilahnya Quran awas gitu. Awas gitu istilahnya Quran awas. Oh iya. Istilahnya itu orang awas ya, orang melihat Pak Ustaz. Oh iya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita mengajar mereka di mushaf mereka itu, di mushaf orang awas itu biasanya cara penulisannya nanti kan akan ditulis dengan cara Rosam Usmani. Nah, di mana Rosam Usmani itu ada 5 kaidah dalam Rosam Usmani, kita nggak akan detailin, tapi kasih gambarannya dulu. Rosam Usmani itu ada 5 kaidah. Di antara kaidah Rosam Usmani itu menghapus alif. Jadi ada alif yang dihapus tapi tetap dibaca panjang. Kayak contohnya Maliki. Mim di sini kan dibaca panjang. Tapi di Quran awas itu mim lam kafnya disatuin.
seolah-olah tidak panjang. Tapi nanti akan diberikan tanda alif berdiri di atas mimnya, menandakan kalau mimnya itu harus dibaca 2 harokat. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi ngajarin talaki nih nanti ke orang-orang yang awas, kemudian misalnya kita melewati ayat-ayat yang semisal maliki atau syarrin nafasati, di mana itu tulisannya ditulis pendek tapi harus dibaca panjang. Nah, nanti teman-teman ini bapak-bapak ibu-ibu bisa tahu mereka itu salah baca ketika bacaannya tuh kayak gini. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Nah, bacanya pendek semua. Kenapa? Karena ditulisannya emang pendek. Oh, iya ya. Nah, kenapa mereka bisa membaca pendek? Karena mereka nggak sadar kalau di atas syarrin, di atas nun, di atas fa-nya itu ada alif berdiri yang harus dibaca 2 harokat. Iya. Nah, jadi jangan aneh nih nanti ketika ngajar, karena ini memang pertama dari kaidah Rosem Usmaninya seperti itu. Kemudian juga, nah untuk kebanyakan orang awam yang baru belajar, yang mungkin nanti juga Bapak Ibu akan menghadapi orang-orang yang baru belajar, khususnya untuk orang yang awas, yang belum terlalu mengerti dengan hal seperti ini. Nah, kita bisa kasih tahu kalau itu adalah bentuk Rosem Usmani dan harus dibaca 2 harokat. Maliki atau syarrin nafasati. Nah, dibaca panjang 2 harokat. Maaf Ustadz, di sini kalau di Al-Quran saya itu bukan alif, mimnya mim, tapi Apa tuh? dia di sini fathah isbaiyah yang disebut dengan fathah berdiri. Kalau di Kalau di itu mah alif Fathah alif berdiri nanggung, itu, alif nanggung. fathah berdiri itu maksudnya alif, Ibu. oh gitu. Ya, karena di Kalau sini kan fathah beda. yang miring aja itu. Ya, kalau di Al-Quran balik kan gini Ustadz, beda ininya, kalau alif kan beda titiknya. Alif titik Mm-mm. 1. Kalau fathah itu titik 4 kalau dalam Al-Quran Braille gitu Ustadz. Iya. Iya. Ya. Ini saya pengen ngejelasin yang Quran awas, bukan Quran Braille. Oh ya Ustadz. Maksudnya ketika nanti Ibu ngajarin yang bisa melihat gitu, nah mereka biasanya salah paham di situ. Iya Ustadz. Jelas ya Apa maksudnya? Ustaz? Kalau untuk apakah untuk Rasam Usmani itu di Mushaf Madinah sama Mushaf kita itu sama penulisannya itu? Sama Pak. Nanti Oh, jelas, saya jelasin sedikit di akhir ya. Iya. Tolong ingetin aja, takutnya saya lupa. Iya. Oke, jadi kata nggak ada catatan di sini. Nah, cara bacanya seperti Maliki Yaumiddin. Seperti itu ya. Kita coba nih. Dari Pak, yang pertama itu Pak Toyib. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Insya Allah. Bagus, bagus Pak Toyib. Pak Edi. Ya, Ustaz. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sudah Pak, 3 kali aja. Ini Ustaz? Ya, 3 kali aja. Sudah. Oh iya, iya, iya. Oke, sudah pas. Alhamdulillah. Pak Raden. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Insyaallah. Sudah Pak Raden. Pak Doni. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki, kafnya agak sedikit kasih desis Pak. Maliki. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Jadi kafnya kasih sedikit desis ya. Ibu Aristi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Insyaallah bagus. Ibu Vera. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Ibu Lisfi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Bagus Bu Lisfi. Ibu Siti Ruqayyah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke, Masya Allah. Bagus Ibu Siti Ruqayyah. Ibu Nunung. Iya, Pak. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Bagus Bu Nunung. Ibu Aini. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Bagus Bu Aini. Oke, alhamdulillah nih tidak ada catatan semua ya, kecuali tadi Pak Doni di kafnya aja dikasih sedikit desis. Nah, kita cukupkan dulu sampai ayat keempat ini. Nah, ini ada catatan nih, Masya Allah. Ini pertemuan ketiga ya, apa kedua ya, saya lupa. Dimana di sini kita sudah talaki, talakinya ini pertemuan kedua. Iya. Talakinya ya. Talakinya pertemuan kedua, tapi kalau sama yang awal ketiga. Nah, di sini dari ayat 1 sampai 4, walaupun baru 2 kali pertemuan, kemudian pertemuannya seminggu sekali, tapi di sini sudah ada perkembangan. Contoh misalnya, kayak tadi, misalnya kayak Pak Edi, penekanan ainnya ini semakin baik, alhamdulillah. Kemudian Pak Doni, huruf ro-nya juga semakin baik, udah mulai hilang kecadelannya. Kemudian Ibu Vera, Ibu Lisfi, dan juga Ibu Aini, itu huruf H-nya juga semakin baik di sini. Alhamdulillah. Nah, apa arti dari ini? Artinya adalah, pertama, setiap kali kita ngajar itu, kalau kita mencatat, nah tadi kan saya sebutin tuh perkembangannya. Kalau kita mencatat, kita bisa lihat nih perkembangan murid-murid kita. Tapi kalau kita nggak mencatat, kita nggak akan bisa ngelihat perkembangan murid kita. Makanya keluhan banyak guru itu adalah apa ya? Dia itu Sia-sia gitu ya Ustaz. kenapa? Kayak sia-sia diajarin gitu, nggak bisa-bisa gitu ya. Iya, pertama sia-sia atau juga dia nggak punya kemampuan untuk ini, untuk problem solving, tahu nggak? Iya, iya. Pemecahan Dia nggak bisa memecahkan kesalahan gitu ya. masalah gitu. Karena nggak tahu Misalnya apa nih, sih masalahnya di mana gitu, nggak ngerti. iya betul. Dia nggak bisa memecahkan masalah. Misalnya, ini si murid itu sebetulnya pengucapan huruf ainnya itu salahnya itu karena kurang neken. Kayak tadi kan saya jelasin nih, ain tuh tekan aja sedikit gitu.
Nah, karena dia nggak tahu eh, masalah di ainnya itu apa, jadi yang selalu dijelasin tuh yang bagian lainnya. Misalnya dia ngucapin kayak gini muridnya, misalnya Robbil alamin. Nah, karena dia nggak tahu yang bermasalah itu di makhrajnya, itu kan makhrajnya ya tempat keluarnya. Yang si gurunya itu fokusin malah sifatnya. Nih huruf ain itu sifatnya bainiyah, bainiyahnya jelasin. Sedangkan si muridnya nggak ngerti, nggak mudeng. Apa sih bainiyah gitu? Akhirnya apa? Karena si gurunya ngejelasin dari sisi satu apa dari sisi sifatnya dengan istilah sifatnya dan si muridnya nggak ngerti istilah itu, akhirnya kan miskomunikasi ya. Si muridnya nggak paham apa maksud gurunya, gurunya juga salah apa ya? Salah dalam penentuan masalah utamanya gitu. Nah, ujungnya apa? Ujungnya kelihatannya kayak kok si muridnya kayak nggak ada perkembangan. Kemudian juga karena nggak punya kemampuan problem solving, yang disalahkan itu adalah muridnya. Atau juga yang disalahkan itu, ini kayaknya pertemuannya kurang deh. Harusnya pertemuannya seminggu bisa 3 kali nih, baru bisa efektif nih. Kalau pertemuannya seminggu sekali kayak gini nggak bisa efektif nih. Atau juga ini kayaknya muridnya kebanyakan nih, jadi nggak efektif. Atau juga ini maaf ya kalau misalnya ada yang dari timur ya. Timur itu kayak NTB, NTT, karena ini banyak banget guru-guru yang apa yang suka nyalahin apa ya, nyalahin IQ. Misalnya, oh ini karena dari timur nih IQ-nya rendah-rendah. Itu ada loh yang nyalahin kayak gitu. Jadi bukannya mencari masalah intinya, tapi malah menyalahkan yang lainnya gitu. Sampai ke daerah-daerahnya ini kayaknya karena daerah timur, maaf ya kalau misalnya di sini ada yang daerah timur. Karena daerah timur nih lemot-lemot misalnya, atau juga bebel, ngerti bebel gak ya, apa ya Iya. istilahnya? Itulah susah nangkep gitu. Ya. Nggak paham-paham. Nah, itu kan ketika nggak punya kemampuan problem solving, akhirnya menyalahkan hal-hal yang lain, nyalahin jumlah muridnya, nyalahin jamnya yang kurang, atau juga nyalahin daerahnya bahkan. Nah, ini efek yang akan terjadi ketika kita nggak punya hal tersebut. Padahal sebetulnya kalau kita ngerti ilmu problem solving itu seperti apa, kemudian kita langsung nemuin nih, oh ini masalah intinya ada di sini. Kayak kemarin dia yang Pak Doni, ketika awal-awal saya tes, kan beliau itu ngucapin roknya cadel. Terus saya bilang kayak gini, kalau masih ingat ya ibu-ibu, badan bapak-bapak, Pak Doni coba ngucapin huruf lam bisa gak? Kalau huruf nun bisa gak? Nah di situ sebenarnya saya lagi ngetes nih, kira-kira benar gak ya analisa saya gitu. Kayaknya ini bukan karena beliau cadel deh. Kayaknya beliau itu si lamnya itu nggak nempel nih. Nah ternyata pas saya bilang untuk ngucapin lam bisa, nun bisa, oh berarti ini si makhrajnya yang nggak nempel nih. Nah ketika udah ketemu masalah utamanya di mana, kemudian di pertemuan pekan lalu tuh udah mulai terlihat nih, udah mulai terlatih huruf ro-nya. Terus saya bilang kan, Pak Doni PR ya untuk huruf ro-nya, untuk terus dilatih ar. Nah, alhamdulillah hari ini peningkatannya semakin baik. Nah, jadi kalau kita tahu problem atau masalah intinya di mana, tahu cara mengkomunikasikannya seperti apa, tahu itu tuh sebenarnya akan sangat membuat pembelajaran tuh jauh lebih efektif. Walaupun pertemuannya seminggu sekali, walaupun jumlah pesertanya itu banyak. Seperti itu. Jadi jumlah peserta itu nggak pernah jadi hambatan. Kemudian juga waktu pertemuan juga nggak akan jadi hambatan kalau kita ngerti ilmu ini. Tapi kalau kita nggak ngerti ilmu ini ya, itulah yang akan kita salahkan. Seperti itu kurang lebihnya. Pak Ustadz, Ini detailnya insya Allah kita pelajari itu di praktik mengajar ya, detailnya. Pak Ustadz, maaf mau ini. Iya. Kalau Bu Nunung mah cara haknya tuh ke anak-anak suka kalau pedas gimana? Kalau pedas gitu bisa nggak Pak Ustadz?
Sebetulnya cara ngajar kita itu bebas mau pakai cara apa aja, Ibu. Selama si murid kita itu ngerti analoginya. Iya, iya. Nah, saya pertama kali ngajar anak SMP, tahu gak Bu latihannya kayak gimana? Saya suruh gini, kamu nanti ketawanya jangan hahaha ya, tapi ha ha ha. Itu lucu banget waktu itu. Jadi dia setiap kali ketawa, saya suruh ketawa kayak gitu. Gitu. Nggak Itu pakai selama tenaga. analoginya mereka paham itu bebas-bebas aja. Karena yang paling penting itu kan gimana mereka itu paham apa ya? Paham cara ngucapinnya. Nggak mesti harus disampaikan dengan teorinya gitu. Kayak tadi deh saya ngejelasin ain, kalau ibu-ibu dan bapak perhatikan, saya ngejelasin ain nggak pakai makhraj, nggak pakai sifat. Tapi langsung saya bilang agak sedikit menekan ya. Nah, itu sebenarnya udah masuk ke makhrajnya, sifatnya. Ngerti ya maksudnya? Iya, langsung ke praktek gitu ya. Ya, langsung ke praktek. Atau juga dengan analogi sederhana, analogi apa ya yang misalnya bisa kita sampaikan ke murid kita yang ketika kita kasih analogi itu, oh maksudnya kayak gini gitu. Nah, mereka tuh langsung ngerti gitu. Beda ya Ustadz? Apa? Masing-masing murid gitu mungkin beda. Kalau mungkin ini sesuai apa ya? Biar mereka paham kayak gimana cara ini ya, cari analoginya gitu. Iya, betul. Makanya kita perlu apa ya? Perlu ngasah nih. Setiap huruf itu bisa kita kasih analogi apa ya? Kayak contoh tadi deh. Misalnya tadi yang Pak Doni itu kan tadi ngejeda lamnya. Saya bilang Pak Doni jangan dijeda lamnya. Tapi kayaknya beliau nggak mudeng nih dengan istilah jeda. Nah, pas beliau itu baca, pas saya bilang, Alhamdulillah, langsung masuk Pak ke huruf H-nya. Nah, beliau di situ baru paham, oh maksudnya jangan ditahan ya Ustadz. Nah, berarti kan istilah jedanya beliau nggak paham, tapi pas beliau bilang ditahan, nah beliau baru connect nih, oh ya seperti itu. Nah, Padahal jadi jeda kadang juga maksudnya ada kan ditahan. iya, maksudnya juga sama-sama ditahan gitu. Tapi kadang ada yang paham dengan istilah A, yang lain nggak paham dengan istilah tersebut. Berarti kan harus pakai istilah yang lain. Yang intinya si murid itu tuh paham gitu maksudnya apa. Karena kalau murid paham, itu mereka bisa latihan. Tapi kalau dia nggak paham, nah dia bingung latihannya gimana. Kayak Ain juga Pak Ustadz suka rada ngeden begitu. Iya, apapun itu selama dia memang memahami analoginya. Kalau saya ini Ustadz, karena masyarakat Jambi kan memang dari kota bahasa khasnya itu memang huruf R-nya itu memang disamakan Ustadz seperti ini. Mau kemana? Mau ke seberang gitu Ustadz, itu sendiri saja sendiri gitu kan. Jadi memang sengaja dicacadelkan, mungkin saya ke bawah-bawah itu Ustadz ya. Iya mungkin. Emang langsung Jambi kayak gitu, mau ke seberang katanya gitu. Seberang itu seberang gitu. Iya, sama kayak saya juga Pak, orang Sunda, zai, vo, dan zalnya dijimin semua. Iya gitu. Ini mungkin karena logat mungkin ya. Iya. Logatnya. Satu lagi ya. Ketika Ustaz mengatas Pak Doni, huruf pro-nya itu selalu mengucapkan lam dan nun. Maksudnya kenapa lam dan nun? Kenapa Pak? Satu mahrot ya nyampe hari satu tempat. Pak Doni itu ro-nya nggak bagus. Ustaz kan suruh lam sama nun. Dan ro. Lam dan nun ya. Gimana tuh? Kenapa lam dan nun gitu ya maksudnya? Betul. Karena huruf ro itu dekat sama lam dan nun. Lanaro itu maksudnya Iya, Pak. lanaro. Satu rumah Bapak dia. udah pernah belajar makharijul huruf belum? Satu makhraj ya. Iya, satu rumah lah istilahnya. Satu rumah gitu. Satu rumah ya. Kayak ain dan ha kan satu rumah tuh. Kemudian ta, to dan apa tuh satu lagi? Dal ya. Ta, to dan dal itu kan satu rumah. Kayak ghin sama kho. Ya, seperti itu. Oh gitu. Jadi yang satu rumah itu ya kita chess. Ada geser-geser dikit ya Pak. Gimana? Cara mengucapkannya biarpun satu rumah juga suka ada yang geser-geser, rada ke depan, rada ke belakang gitu.
Itu sebenarnya nggak begitu masalah, Bu. Selama Nggak masalah, suara yang keluarnya itu udah benar. benar ya. Oh, iya. Iya, karena kan di tahap awal itu nggak mungkin kita suruh mereka sempurna. Iya, iya. Jadi poinnya adalah ketika di tahap awal itu, yang penting dia ngerti dulu konsepnya di mana, tempatnya di mana. Nah, dia bisa ngucapin dengan suara yang benarnya, itu nggak masalah. Nanti kalau dia udah konsisten, nah baru disempurnakan. Diarahin gitu. Bertahap jadi Ustadz ya? Iya, betul. Bertahap. Pelan-pelan aja. Iya. Kadang di anak-anak tuh yang lebih dominan tuh yang ini pantulan-pantulan itu Pak Ustadz. Al juga sok ale gitu. Sering itu Teh Pak Ustadz. Nah, iya itu perlu kita ini juga tandai cara baca yang benarnya seperti apa. Makanya tadi kita sampaikan di awal, kita perlu punya catatan nih apa yang mau kita ajarin hari ini. Misalnya kayak tadi saya mau ngajarin alhamdulillah dan maliki yaumiddin. Berarti kan saya harus nulis ini kesalahan umumnya itu di mana aja. Kemudian nanti ketika kita talakinya, nah kita jelasin sesuai dengan kesalahan itu. Ada lagi? Tapi butuh waktu itu Pak Ustadz. Kalau nggak diingetin balik lagi ke Nah, sana saya itu. tanya nih. Saya tanya, Ibu saya ajarin butuh waktu gak? Oh iya butuh. Ya Iya, butuh waktu sama. Iya. Iya. Saya tanya juga sebelum Ibu bisa lancar sekarang, Ibu butuh waktu berapa lama? Iya di Ashifa juga 1 tahun. Nah 1 tahun. Masa ibu aja butuh 1 tahun, masa muridnya harus 1 hari langsung menguasai? Kan nggak mungkin. Ya, jadi kita sebagai guru jadi harus setiap hari teh mengingatkan gitu ya. Itu udah memang kewajiban, Bu. Iya. Yang namanya dai itu tugasnya mengingatkan terus. Nggak akan misalnya kita ingetin harus sholat ya hari ini, terus besok-besok udah nggak kita ingetin lagi sampai dia meninggal. Itu nggak mungkin. Iya. Nanti terbiasa. Ada lagi? Sudah cukup Ustadz. Ustadz, kalau di luar ini nggak apa-apa Ustadz. Apa tuh? Yang di resume itu, yang di awal itu, yang ketika membaca Al-Quran harus sesuai makhrajnya, kemudian ditunaikan hak dan mustahaknya, tidak berlebihan, kemudian tidak asal-asalan, terus tidak menyulitkan diri sendiri. Nah, maksud menyulitkan diri sendiri bagaimana Ustaz itu? Nah, maksud menyulitkan diri sendiri itu contoh ya, kayak ain deh. Tadi kan kita sampaikan kalau ain itu sedikit ditekan. Nah, yang menyulitkan itu ainnya ditekan banget. Robil, itu kan ada tuh yang sampai bener-bener kayak pengen fasih banget gitu terlihatnya, tapi justru itu terlalu berlebihan. Ya, saya ngalamin dulu Ustadz itu waktu saya belajar dulu. Jadi gini ya, Pak inna ma'al usri itu gitu kan Ustadz. Saya pernah ngalamin. Iya betul. Menyusahkan betul Ustadz, menyulitkan betul itu saya pernah ngalamin sampai kata ibu saya ngapung aja seperti itu. Kayak orang bindeng gitunya nyulit. Iya. Betul Ustadz. Nah, itu maksudnya. Jelas ya, Pak? Iya Ustadz. Sampai terbatuk-batuk itu Ustadz. Iya, sampai bahkan ada yang terbatuk-batuk. Ya, mustaqim sampai beletuk tuh suara dari tenggorokannya. Mustaqim. Iya. Itu juga hak kecil juga. Jadi ada juga saya dengar hak kecil itu kayak mirip ho juga karena dipaksakan dia keluarnya jadi kayak ho bunyinya. Iya. Jadi sesuatu yang dipaksakan tuh biasanya justru nggak bagus. Malah jadi berubah ke huruf yang lain atau juga malah terdengarnya itu malah aneh sekali gitu. Yang di kampung saya itu hayal al falah itu. Jadi padahal lu hak kecil ujungnya hayal al falah jadi gitu. Nah, iya betul. Jadi berubah dia. Ya, itu kan padahal hak kecil Ustaz ya ujungnya itu kalau salah. Iya. Pakai hak kecil.
Iya, Iya. tapi di kampung saya tetap jadi kok hayal falah gitu. Jadi ujungnya nggak bisa dan jadi dipaksakannya. Mm-mm. Nah, ini salah satu dampak ketika terlalu memaksakan. Menyulitkan diri sendiri. Ya biar kelihatan pasti mungkin maksudnya Ustaz. Iya. Jelas ya Pak maksud yang Ya. memberatkan. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada lagi, saya kembalikan ke Pak Toib ya. Enggak tadi yang itu, yang rosam itu, rosam Iya. usam Oh itu. iya, yang rosem. Jadi rosem itu, tadi pertanyaannya sama apa enggak kan ya? Iya. Nah, jadi rosem itu antara mushaf Kemenag atau juga mushaf Madinah atau juga mushaf Maroko itu semua sama. Jadi di Al-Quran yang kita lihat hari ini, yang kita baca hari ini, kita ambil satu ayat deh. Kita ambil satu ayat aja, misalnya Alhamdulillahirrabbilalamin. Di situ ada banyak ilmu di dalamnya. Kalau kita bicara tentang cara bacanya, itu masuk ke ilmu tajwid. Alhamdulillahirrabbilalamin itu masuk ke ilmu tajwid. Paham nggak maksudnya ilmu tajwid? Ada hukum izharnya, idghamnya, dan seterusnya, makhrajnya, sifatnya. Jelas? Iya. Kemudian ketika kita lihat di ujung Rabbil Alamin, di situ ada tanda waqaf lam nggak? Di mushaf Braille. Alamin. Ada alif. Di akhir ayatnya ada? Ada. Lam alif. Nah, ada. Nah, tanda lam itu masuk ke ilmu kedua, yaitu ilmu waqaf ibtida. Iya, Pak. Kemudian setelah Rabbil Alamin ada nomor ayat? Ada. Nah, itu masuk ke ilmu ketiga, Idul Ayyi. Oh, Idul Ayyi. Kemudian tentang penulisan batang tubuhnya. Batang tubuh tuh haknya harus seperti apa, mimnya seperti apa, itu batang tubuh. Itu Afwan Ustaz, yang tadi itu artinya apa? Ibdul Ayyi. Ida ya. Idul Ayyi itu ilmu perhitungan ayat. Oh. Idul Jadi ada ilmu yang menghitung ayat. Idul itu. Oh. Ya, Idul Ayyi namanya. Nah, kemudian yang ilmu keempat, ini batang tubuhnya. Batang tubuh tuh kalau di Braille itu itu ada titik gak? Ada. Cara Bapak Ibu ngebedain ba dan ta gimana kalau di Braille? Beda tuh kan. Nggak bisa di ini sama. Awas, kayak huruf abjad. Jadi kalau alif, b, ba gitu. Kalau di awas gitu. kan ada harokat gitu ya Ustadz, ada harokat. Misalkan di titik kayak huruf apa sih? Kayak awas, terus ada titik di atas, titik 3 jadi apa, titik 2 jadi ba, kayak gitu maksudnya Ustadz. Kalau di Braille iya. enggak. Di Braille enggak ada. Nah, kalau misalnya ngebedain ba dengan ta gimana? Jadi gini Ustadz, huruf Braille itu terdiri, biarpun hurufnya apapun, dia nggak ini melebihi dari 6 titik Ustadz. Jadi kita dari alif sampai iya itu terdiri dari 6 titik itu. Cuma yang membedakan misalkan alif titiknya 1 kayak gitu. Jadi nggak keluar dari itu Ustadz. Jadi kalau untuk dibedakan Kalau dengan misalnya saya bilang gini, kalau ba itu ada titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, kebayang nggak maksudnya? Kebayang. Kalau saya pernah lihat jadi kebayang Pak Ustadz. Iya, kalau yang udah pernah melihat ya. Jadi kalau di mushaf Awas itu, kalau ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas. Iya betul. Nah, rosem itu nulisnya mangkoknya aja tanpa ada titik. Oh, gundul itu Ustadz ya, yang Arab gundul itu. Oh, bukan Arab gundul. Arab gundul beda lagi. Jadi rosem itu, misalnya ba itu, ba, ta, dan sa itu kan pakai mangkok ya. Iya, sama. Cuman beda titiknya aja. Kayak perahu ya Pak. Iya, kayak perahu, boleh lah.
Nah, rosem itu tanpa titiknya. Jadi cuman batangnya aja. Oh, Ngebedainnya gimana? Terus katanya dia udah bisa. Ngebedain ya? Iya. Nanti dulu. Habis ini. Enggak kan huruf yang sama itu kan kayak jim, H, Nah, A, jim, A ha, sama. to. Itu To. kan Itu juga Jim, ada titiknya ya, sin, gitu kan? membedakannya ya. Iya. Iya. Cuman Nah, perutnya kita dimanggil. hilangkan titiknya itu jadi rosem. Oh, oke, rosem. Kayak ro dan zai. Ro dan zai kan bedanya di titik tuh. Titik, Titiknya. ya. Nah, kita Iya. hilangkan titiknya jadi rosem. Oh, jadi Jadi namanya Jadi cuman batangnya aja. rosem. Kayak kerangka. Iya, cuman Wujudnya, kerangkanya aja. wujudnya. Oh, Jadi kalau misalnya kita analogikan dengan pohon ya, kan Iya. pohon itu ada batang dan ada daunnya. Nah, daunnya tuh kita cabutin, kan tersisa batangnya doang tuh. Kayak gitulah rosem. oh, apa itu Pak Ustadz pakai rosom gitu apa? Iya, pakai ro. Rosem. Rosom. Ro, sin, mim, rosem gitu. Iya. Rosem. oh, Jelas? ya lanjut Ustaz. Jelas. Nah, itu ilmu keempat. Ilmu keempat, ilmu rosem. Ilmu kelima, namanya ilmu dobtun. Ilmu dobtun itu titik-titiknya. Oh, iya. Ba titik satu di bawah, Iya. ta titik dua, sa titik tiga itu namanya dobtun. Oh, iya. Jadi saling melengkapi ya. Rosem Iya, wadahnya jadi gitu ada ya. rosem, ada dobtun. Dobtun. Kalau Dobtul rosem apa itu dobtun. Dobtun. Dot pakai dot, bukan to. Ya, dobetun. Oh, Dobetun gitu. Iya, dobetun. Dobetun. Iya. Rosem, dobetun. Jadi rosem itu batangnya. Kalau dobtun itu titik, tasdid, sukun, harokat. Pakaian. Oh, dobtun. Dobtun namanya. Tasdid, sukun, harokat. Semua berarti ya yang harokat itu berarti ya? Iya, harokat, tasdid, sukun, titiknya. Oh, dobetun. Di Braille nggak kepakai itu Pak Edi kayaknya di Braille nggak ini. Soalnya Braille kan cuma mewakili huruf abjad. Misalkan tak ya T kayak gitu kan nggak ada ini. Cuma dibolak-balik, cuma diacak aja Mbak Siti. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut ya. Tadi udah ilmu keberapa ya? Kelima ya. Oke, cukup aja sampai 5 dulu. Ini masih banyak nih. Tapi kita cukup aja 5. Nah, jadi dari satu ayat aja itu udah ada 5 disiplin ilmu. Belum dengan ilmu yang lainnya gitu ya. Oh, iya. Nah, semua itu sama. Jadi misalnya apa yang membedakan antara mushaf Kemenag Madinah dengan Maroko misalnya? Itu biasanya yang membedakan itu cuma sedikit. Contoh misalnya rosem ya, karena tadi kan pertanyaannya rosem. Jadi rosem itu di ilmu rosem itu ada dua ulama besar. Pernah dengar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim nggak? Iya. Pernah. Nah, itu kan 2 imam dalam ilmu hadis. Iya. Nah, dalam ilmu rosem ada 2 imam juga. Namanya Imam Ad-Dani dan Imam Daud. Abu Dawud yang penulis hadis itu, Ustaz. Beda. Beda lagi. Oh, beda orang. Beda orang ya. Oh. Lanjut. Nah, Bukhari dan Muslim itu guru dan murid kan? Iya. Guru dan murid. Kemudian Imam Ad-Dani dan Abu Daud itu juga guru dan murid. Nah, mereka berdua adalah ulama yang kompeten banget dalam ilmu rosem. Nah, mereka berdua juga meneliti naskah-naskah manuskrip rosem dari zaman Rasulullah.
Cuman kesimpulan yang mereka hasilkan berbeda. Oh, Kesimpulan yang mereka hasilkan itu berbeda. Nah, salah satu perbedaannya misalnya ada di surat Al-Baqarah di ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Nah, di mushaf Kemenag itu ngambil pendapat Terputus suaranya. Suaranya hilang Pak Ustadz. suaranya hilang? Iya, Ya, ada sekarang ada. Ya. Ada. tadi Nah, diulang. mushaf Kemenag itu ngambil pendapatnya Imam Ad-Dani. Sedangkan mushaf Madinah itu ngambil pendapatnya Imam Daud ya. Oh, hilang lagi Pak Ustadz. Wah, Hilang suaranya. tadi yang ribut siapa tuh? suaranya hilang ya? Iya, Iya, ya. betul. Hilang Pak Ustadz. Sekarang aja Pak Ustadz. Oke. Di mana ya tadi sampai lupa? Yang itu Ustaz yang Mushaf Kemenag itu ngambil pendapatnya Imam Ad-Dani. Mushaf Madinah ngambil pendapatnya Abu Daud. Jelas? Kok suaranya hilang lagi ya? ada Ustaz, ada. Oh, ada ya. Jelas yang tadi saya bilang? Jelas Ustaz, yang ada niat Kemenag, kalau Abu Daud Madinah. Ah iya, betul. Nah, itu tuh cuman bedanya sedikit aja. Dan dua-duanya ngerujuk dari mushaf yang yang diwariskan oleh Rasulullah. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak di surat Al-Baqarah ayat ke-7 absarihim. Di mana mushaf Kemenag karena ngambil pendapatnya Imam Ad-Dani, maka tulisannya hamzah, ba, sod, alif panjang, kemudian ro. Sedangkan mushaf Madinah kan pakai referensinya Abu Daud, maka alifnya nggak ditulis. Jadi cuman cuman hamzah, ba, sod, ro. Dan di atas ro-nya dikasih alif yang berdiri. Cuman itu aja perbedaannya, cuman sedikit. Jelas ya? Oke, kalau nggak ada lagi, kita kembalikan ke Pak Toib deh. jazakallahu khair atas ilmunya di kesempatan malam hari ini, Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Allah beri balasan yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahaminya. Amin. Marilah kita tutup program daurah kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Ashifa Center.